Pak Foto nih, selama ini kalau misalkan kita elaborasi juga Pak, belanja daerah ini sebetulnya masih banyak yang digunakan untuk kebutuhan gaji pegawai ketimbang untuk belanja produktif. Nah, bagaimana Pak jurus jitu Kemendagri supaya fokus anggarannya ini lebih banyak ke belanja yang lebih produktif? Ini problemnya karena menyangkut kemandirian daerah. Jadi daerah itu pendapatan aslinya lebih kecil dibandingkan pendapatan transfernya. Ini yang jadi problem. Karena pendapatannya kecil, tentu belanja pembangunannya menjadi kecil. Karena dana transfer itu banyak digunakan untuk belanja pegawai. Nah, maka solusinya adalah kita perlu merasionalisasi ya. Jumlah pegawainya kita perlu pertimbangkan. Kemudian kita mendorong pendapatan asli daerahnya, meningkatkan pendapatan pajak dan retribusinya. Daerah harus kreatif ini. Maka kita semua mengarah ke sana nih. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang mengarah ke sana. Nanti pada akhirnya belanja pegawai itu kalau bisa hanya 30% saja. Sehingga lebih banyak digunakan untuk kepentingan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya apa Pak yang dilakukan Kemendagri supaya mendorong kemampuan fiskal daerah yang lebih mandiri nih Pak? Ya, yang pertama tentu mendorong daerah untuk melakukan inovasi. Dengan terobosan-terobosan yang baru, tentu ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kedua, mendorong investasi. Dengan investasi yang berkembang di daerah, tentu ini juga akan membuat semangat di daerah, pendapatan daerah semakin tinggi, ekonomi semakin bergerak. Kemudian juga merasionalisasi anggaran tadi, membelanjakan yang penting. Kemudian mengurangi jumlah pegawai yang memang tidak diperlukan. Daerah-daerah tertentu berlebih, ya ini harus dikurangi. Oke, masih terkait dengan keuangan daerah tentunya beberapa waktu lalu Bu Sri Mulyani juga menyampaikan kritiknya nih Pak kepada para pemimpin daerah supaya mampu nih meningkatkan kualitas anggaran dan juga alokasi belanjanya untuk memberikan peningkatan kualitas SDM dan juga pembangunan infrastruktur dasar. Nah, bagaimana nih Pak upaya Kemendagri supaya mampu mendorong kepala daerah ini Pak supaya agar pemanfaatan APBD-nya ini tepat guna dan juga tepat sasaran? Ya, jadi fungsi Kemendagri itu melakukan evaluasi APBD, khususnya di provinsi. Disitulah Kemendagri bisa ikut mengawasi bagaimana perencanaan anggaran. Kemudian di kabupaten kota itu diawasi atau dievaluasi oleh provinsi. Di situ kita juga bisa mengawal, memastikan bagaimana penganggaran di daerah. Prioritas nasional kita utamakan. Kemudian bidang-bidang tertentu yang ada persentasenya itu juga harus kita prioritaskan, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi kita melakukan itu, kemudian kita melakukan pembinaan-pembinaan, sehingga alokasi anggaran itu tepat sasaran. Oke, kalau misalkan kita lihat juga nih Pak, dengan status beberapa daerah yang menggunakan penjabat gubernur nih Pak, bagaimana sih Kemendagri memastikan kalau misalkan para pejabat ini boleh menggenjot kinerja daerah masing-masing dan juga satu arah dengan pusat tentunya? Ya, ini menarik nih. Kalau pejabat kepala daerah itu kan pasti ASN. Kalau ASN itu dia sudah terbiasa di pemerintahan. Harusnya ini lebih baik dalam mengenjot anggaran karena dia tahu tentang anggaran. Nanti kita lihat, ini kan sudah banyak PJ. Kita akan amati, kita akan lihat. Ya mudah-mudahan pejabat-pejabat ini akan lebih bagus lagi serapan anggarannya. Sehingga karena dia terbiasa mengelola anggaran juga, dia biasa menjalankan anggaran juga sejak staf, tentu dia akan paham bagaimana menggenjot anggaran termasuk juga membuat anggaran tadi tepat sasaran. Nah,